Income datang dari action, bukan dari belajar. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Guys, kalau Anda lihat di YouTube nih, sekarang lagi, I think kayak sekitar setahun 6 bulan belakangan begitu ya. Kalau Anda perhatikan, ini yang saya perhatikan. Banyak YouTuber besar itu quit, berhenti pakai YouTube. Jadi alasan mereka adalah karena mereka burnout dan gak worth it lagi untuk ngerjain YouTube. Ini alasan utama mereka ya, beberapa mengatakan seperti itu. Jadi mereka memulai YouTube dengan hobi, bikin konten, seru banget, kesana kemari bawa kamera begitu kayak teman-teman kita di Indonesia yang jadi content creator. Dan ketika mereka mendapatkan traction yang cukup bagus, kemudian income-nya mulai naik, mereka jadi harus lebih sering bikin konten, harus lebih rutin bikin konten, sehingga mau nggak mau akhirnya harus hire tim yang akhirnya jadi dikejar tayang, di-push banget harus ngeluarin konten yang bagus dengan production level yang sesuai, yang tinggi. Jadi kalau sebelumnya udah bikin bagus, nggak mungkin habis itu nganggur santai, cuman pakai satu kamera begini aja, kemudian nggak ada cutscene-nya dan sebagainya, nggak ada cut B-roll-nya begitu, nggak mungkin. Jadi kalau kualitasnya udah bagus, next-nya harus tetap bagus atau bahkan lebih bagus lagi. Dan ini membuat semuanya jadi berat karena harus pakai tim editing, makan waktu yang lebih lama lagi. Sehingga yang terjadi adalah para YouTuber ini merasa bahwa kok nggak worth it ya, apalagi AdSense-nya turun sekali. Nah, buat Anda yang nggak tahu, follower saya yang 400.000 lebih ini, dan saya bikin video setiap hari di sektor edukasi seperti ini, YouTube saya itu menghasilkan cuma sekitar 3 juta sebulan. So can you imagine 3 juta sampai 4 juta? Roughly segitu, nggak pernah 5, 6, 7 itu super langka sekali. Karena memang niche saya adalah edukasi, self-improvement kayak begini. Bukan yang seputar infotainment dan lain-lain. Saya spesifik banget, saya nggak ngebahas tentang yang lain-lain. Saya nggak ngebahas tentang kejadian-kejadian politik dan sebagainya, itu nggak saya masukin. Jadi buat YouTuber kayak saya, itu menggantungkan diri pada income dari AdSense itu kayaknya nggak mungkin banget. Karena income-nya dibuat ngegaji tim aja kagak sanggup. Nah itu yang membuat akhirnya banyak YouTuber di luar sana pun kayaknya seperti itu. Jadi cost mereka untuk hiring ini sangat tinggi. Tetapi di satu sisi, kalau Anda perhatikan juga di YouTube juga 1 tahun belakangan, itu ada yang namanya istilah baru yang namanya solopreneur. Jadi udah nggak pakai tim. Solopreneur, nggak pakai tim, bener-bener niche spesifik banget kayak yang saya lakukan begini, dan mereka income-nya gila-gilaan, jutaan dolar. Setahun itu bisa $1 juta, $2 juta. Tadi kemarin kalau nggak salah saya pernah lihat ada yang 1,8 juta, ada yang 5 juta, dan seterusnya. Dolar ya, US dollar. Kan gila banget itu. Solopreneur seperti itu bisa menghasilkan seperti itu kan. Nah, apa yang mereka lakukan? Itu ketika saya cek, saya breakdown, ternyata yang mereka lakukan itu sama seperti yang saya lakukan, yaitu menjadi seorang rich creator. Jadi mereka spesifik ke sebuah topik, kemudian mereka membuat online course, kemudian udah fokus di situ aja. Jadi income-nya mereka bukan lagi dari endorse atau dari endorse ada bonus, itu oke. Tapi nggak menggantungkan itu, dan juga bukan dari AdSense, dari iklan yang ada di YouTube. Bukan dari situ, karena itu nggak ada, lama-lama tambah kecil sekali, especially di Indonesia. Perbandingannya super kecil sekali, terutama di Indonesia. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka membuat online course, dan nggak satu. Mereka bisa membuat beberapa online course yang sesuai dengan target market mereka seperti apa. Nah ini kan kalau dilihat kayak begini, ada shifting, ada perpindahan dari yang dulunya konten menghasilkan dari endorse dan dari AdSense berubah menjadi konten tetap. Tetapi income-nya tidak lagi mereka harus konsisten, karena kalau AdSense harus konsisten. Karena kalau nggak ada video yang di-upload, ya berarti iklannya nggak ada yang ditayangkan kan. Of course ada dari video-video lama, tetapi kan sudah nggak besar lagi. Jadi harus terus posting terus. Sementara kalau di sisi sini, nggak juga, karena konten hanya untuk build personal branding, dan kemudian sisanya adalah mereka pakai iklan. Dan ya udah pakai iklan aja untuk menghasilkan traffic yang lebih konsisten dan melakukan penjualan. Which is dari situ akhirnya mereka jadi mendapatkan income yang lebih konsisten, dapat database, kemudian diolah lagi, dijualin lagi. Nah ini loh yang sebenarnya saya lakukan dari gerakan saya Rich Creator itu. Jadi mengubah dari konten biasa menjadi konten seperti ini. Saya lagi nulis buku, by the way, Anda mungkin tahu ya, beberapa minggu ini kan saya sering posting 1-2 cuplikan tentang buku saya. Nah, itu yang saya lagi bahas sebenarnya. Jadi
Di buku ini saya ngebahas buku Rich Creator Black Book judulnya. Saya ngebahas gimana sih mindset seorang rich creator itu. Gimana caranya kita di Indonesia itu bisa menghasilkan di atas 100 juta. Nah, beberapa kali sejak Desember kalau Anda mengikuti di konten-konten saya jadi affiliate. Kemudian saya bikin online course, jadi affiliate lagi. Sekali promosi produk aja sebagai affiliate aja, revenue saya bisa di atas 100 juta, bisa di atas 200 juta. Hanya sekali proses aja, sekali produk, satu kali produk aja. Nah, itu kan jadi sebenarnya sesuatu yang cukup menarik ya. Kalau Anda merasa bahwa iya nih aku sudah konten tapi kok hasilnya kurang begitu optimal, kurang begitu bagus. My suggestion, saran saya adalah ikuti apapun yang saya lakukan seputar Rich Creator. Jadi Anda bisa belajar mulai bikin online course. Kalau misalkan Anda punya pengalaman, punya expertise, punya keahlian khusus, punya skill khusus, Anda belajar bikin online course. Kalau misalkan Anda ngerasa bahwa saya nggak punya nih, saya pengen baru mau belajar nih, Anda bisa jadi affiliate misalkan. Anda bisa daftar jadi affiliate. Atau Anda juga bisa ikutan kelas saya namanya Paid Traffic Bootcamp, kelasnya Dean, tim saya by the way. Itu ngajarin tentang gimana caranya ngiklan pakai Facebook Ads. Atau Anda bisa join juga, saya lagi mau luncurin produk saya yang namanya tadi Rich Creator Black Book. Jadi Anda bisa klik link di bawah juga di komen, kemudian Anda bisa join ke waiting list grupnya untuk harga PO-nya. Jadi kita akan buka PO soon, sekitar 1-2 minggu ke depan. I think 1 minggu ke depan deh. Kita akan mulai buka PO gitu. Jadi ikutin itu, pelajarin caranya. Karena nggak ada limitnya. Tidak ada limit Anda menghasilkan income berapa ketika menjadi seorang rich creator. Anda tinggal menciptakan produk digital yang marginnya hampir mendekati 100%, hampir 100%, dan nggak ada limit juga Anda bisa menciptakan beberapa produk. Jadi dari sini semua ini harapan saya adalah Anda dapat insight atau peluang baru bahwa ini loh dunianya sekarang, di luar pun sedang bergerak ke sini. Kenapa di Indonesia Anda stick ke yang lama, berusaha bikin konten tapi nggak menghasilkan, dan Anda merasa bahwa ya platform lah, ya algoritma lah. Kalau saya sih saya nggak mau blaming. Mindset saya nggak mau blaming kayak begitu. Mindset saya adalah, oke, kalau ini nggak works, apa yang works yang bisa menghasilkan buat saya? Itu yang saya cari. So, klik link di bawah aja, pilih Anda mau yang mana, dan kemudian ikuti dengan konsisten. Ya, dengan belajar dengan niat konsisten. Jadi jangan asal lihat aja terus habis itu ya udahlah gue ngerti tapi nggak dilakukan, nggak action. So yang penting adalah income datang dari action, bukan dari belajar. I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye bye.